kasih karunia Allah Bapa dan kasih anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 5 Februari 2022 tertulis pada kitab Paulus kepada jemaat Galatia, Galatia 1 ayat 1. Ahu surat nisi Paulus, apostel, dada sia jolma, dada marhite sia sada jolma, alai marhite sian Yesus Kristus, jala marhite sia debata ama, naung paheheon ibana sian namate. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Apa kabar Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, juga anak-anak sekolah minggu? Mudah-mudahan kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Kita dalam keadaan sehat-sehat dan kembali bersemangat untuk melakukan aktivitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah bahagian daripada perkenalan. Biasa kita mau memperkenalkan diri kita sebelum kita mengucapkan yang lebih banyak lagi. Paulus bukan hanya sekedar memperkenalkan dirinya, tetapi dia dari perkenalannya itu mau mengajak jemaat yang ada di Galatia untuk mengerti siapa sesungguhnya Paulus, siapa sesungguhnya jemaat Galatia itu, siapa sesungguhnya Allah yang mereka percaya. Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah rasul, utusan Kristus, pengikut Kristus, orang yang dipilih dan diutus untuk pemberitaan Injil Kristus. Dia mengatakan bukan oleh karena manusia, bukan oleh karena dari manusia, tetapi dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Yesus yang telah dibangkitkan dari kematiannya. Dia bukan seorang rasul oleh karena karya manusia, tidak lewat pengajaran, tidak lewat seminari-seminari, tetapi dia berkeyakinan mengimani bahwa dia seorang rasul oleh karena karunia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sudah mendengar ada penyimpangan ajaran di jemaat itu, bahwa mereka sudah menerima suatu ajaran yang menyatakan bahwa kehidupan ini bergantung kepada kita, bergantung kepada saya. Apa yang kita mau kerjakan itu tergantung kepada kita. Apa yang terjadi itu juga tergantung kepada kita. Selintas terdengar biasa-biasa saja, tetapi di dalam ajaran itu keberadaan Allah yang diimani sudah bergeser. Mereka mengedepankan dirinya, mereka mengedepankan kekitaannya, komunitas mereka sebagai rekan kerja atau sebagai keluarga atau apalah namanya itu. Mereka lebih mengandalkan tenaganya, mengandalkan pikirannya. Dengan perkenalan Paulus yang mengatakan bahwa dia seorang rasul bukan oleh karena manusia, Paulus mau mengedepankan, menyadarkan mereka bahwa mereka pun sebagai seorang pengikut Kristus bukan karena manusia, bukan oleh karena Paulus yang memang benar memberitakan firman ke sana, bukan juga oleh karena siapa-siapa, tetapi karena kasih karunia Allah. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga demikian. Kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan, dan kita juga adalah orang yang mau
diutus oleh Tuhan. Selalu kita menjadi orang pilihan Tuhan dan orang yang diutus Tuhan untuk berbuat sesuatu yang berguna di tengah-tengah kehidupan kita. Kita adalah orang yang benar-benar milik Tuhan, dan untuk itu kita patut untuk bersyukur. Paulus juga mengedepankan bahwa dia adalah rasul. Dia mau mengatakan latar belakang kehidupannya yang dulu adalah seorang penjahat. Benar-benar orang yang menganiaya umat Kristen ketika itu. Dia sangat berusaha untuk menghalau, untuk menghadang agar laju pemberitaan Injil itu terhalang, supaya tidak ada. Tetapi kuasa karunia Tuhan mengalahkan niat-niat jahat, niat-niat yang terkandung untuk menghalau pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin lebih mendekat kepada Tuhan. Jangan peduli bahwa kita mungkin merasa diri kita sangat jahat, siapapun kita. Mari kita datang kepada Allah, mari kita andalkan kuasa firman Tuhan, karunia Allah di tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-Mu, milik kepunyaanmu, harta kesayanganmu. Kami beroleh harta surgawi, kami memperoleh hal-hal kebaikan yang daripada Allah. Dan untuk itu kami patut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasihi kami selalu Tuhan, limpahkan berkat-Mu kepada kami. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus senantiasa hidup di tengah kehidupan setiap keluarga jemaat Tuhan. Berikan kepada kami semangat untuk bekerja, berikan kepada kami Tuhan rezeki. Mampukan suami dan istri senantiasa untuk bersatu padu, mendidik membesarkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya. Kasihi kami selalu Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.